Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Insyiqaq. Kita masuk pada segmen yang terakhir, yakni ayat 22 hingga 25. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Kata bal itu disebut idrab intiqali, yakni kata yang digunakan untuk menjelaskan pindah pembicaraan, walaupun masih terkait dengan kalimat sebelumnya. Jadi seakan-akan dikatakan setelah sebelumnya itu Allah mengherankan orang-orang kafir itu kok enggak mau beriman, padahal segitu banyaknya bukti-bukti kebenaran Al-Quran dan Rasulullah. Lalu kita diajak heran lagi saat mereka memutuskan untuk terus-menerus kufur, ya, terus-menerus kufur dan terus-menerus menyerang Al-Quran. Ya, karena lafadznya di sini adalah balil ladzina kafaru yukadzibun. Yukadzibun itu pakai fi'il mudhari yang bermakna tajaddud dan istimrar. Jadi terus-menerus dan terperbarui, gitu ya. Jadi itu fungsi dari lafadz bal. Karena itu di sini ada unsur ta'jib dan inkar, penjelasan para mufassir. Ada unsur mengherankan, kok bisa-bisanya, seakan-akan begitu. Kok bisa-bisanya mereka itu masih tetap kufur dan mendustakan, terus-menerus kufur dan mendustakan, bahkan terus menyerang Al-Quran. Sementara sebenarnya akal mereka itu kalau mau objektif ya tidak bisa mengingkari kebenaran Al-Quran. Ya. Mungkin juga kata Ibnu Ashur difahami sebagai idrab ibtali. Jadi ada unsur membatalkan, gitu ya. Ya, karena sebenarnya nggak ada alasan logis untuk mendustakan Al-Quran. Jadi alasan sebenarnya itu Allah sebenarnya sudah tahu. Mereka itu ketika mendustakan itu alasannya hawa nafsu semuanya. Karena kesombongan, pertimbangan, persaingan, kabilah, kekhawatiran lenyapnya kedudukan politik dalam masyarakat. Itu rata-rata kita melihat itu motif utamanya. Bukan karena Rasulullah dusta, seperti yang kita ingatkan, seperti yang pernah kita bahas pada saat mengkaji kisahnya Abu Jahal. Itu kan Abu Jahal itu tahu persis kalau Nabi Muhammad itu nggak mungkin berdusta. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang jujur. Jadi mempertimbangkan kejujuran dan reputasi Nabi Muhammad selama ini, itu Abu Jahal itu takluk sebenarnya. Nggak mungkin Rasulullah itu berdusta. Cuma yang membuat Abu Jahal itu nggak mau mengimani Rasulullah, ternyata persaingan kabilah, gitu ya, antara kabilah Bani Makhzum dengan kabilahnya Rasulullah Bani Hashim. Sejak zaman jahiliyah terjadi persaingan. Maka ketika muncul seorang nabi di kalangan Bani Hashim, Bani Makhzum kan tidak mungkin itu ada yang bisa mengimbangi itu. Nah ini kan contoh ya, berarti motif pengingkarannya itu bukan
karena nggak benar, tetapi karena pertimbangan hawa nafsu. Termasuk kisah yang menjelaskan bahwa ada 3 orang Quraisy yang diam-diam mencuri dengar Al-Quran. Itu kan masyhur ya dalam sirah itu. 3 orang tokoh Quraisy yang malam-malam selalu mencuri dengar dari rumah Nabi, pengen tahu isinya Quran apa. Itu kan artinya berarti mereka sendiri itu tidak bisa mengingkari keindahan bahasa Al-Quran. Yang fitrah mereka sendiri juga nggak bisa menolaknya. Dan bahkan mereka tahu seandainya perbuatan itu diketahui oleh awam-awam Quraisy, maka mereka akan menyimpulkan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu benar. Nah gitu ya. Jadi makanya di sini diherankan betul. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Kok bisa-bisanya? Wong mereka sendiri itu tahu. Dan mereka sendiri itu mengerti, menunjukkan bahwa Quran itu benar, Rasulullah itu benar. Kok masih terus-menerus mendustakan? Artinya berarti memang motif mendustakannya itu bukan karena tidak benar, tetapi ada kepentingan hawa nafsu. Nah, termasuk tokoh-tokoh Quraisy ketika berusaha menghentikan dakwah Rasulullah melalui Abu Thalib. Itu kan salah satu kalimat yang menarik kan begini. Apakah para tetua Quraisy nanti akan dipimpin anak-anak mudanya? Nah, kira-kira maknanya begitu. Apakah orang-orang tua di tokoh Quraisy ini itu nanti harus mengikuti dan dipimpin oleh anak baru kemarin sore, makanya kayak begitu. Nah, ini kan berarti yang mereka risaukan itu adalah soal kedudukan. Bukan masalah beneran tidak lagi. Yang mereka risaukan adalah soal kedudukan, soal posisi. Itulah yang dikatakan hawa nafsu itu yang membuat mereka mendustakan sebenarnya. Ada lagi yang menolak dengan alasan, gimana sih kok mau dijadikan satu Tuhan itu, terus disingkirkan semua patung-patung sekeliling Ka'bah. Patung-patung sekeliling Ka'bah itu bukan hanya soal ritual dan agama, tapi juga soal ekonomi, gitu ya. Jadi patung-patung sekeliling Ka'bah itu adalah ibadah wa tijarah, gitu. Ibadah sekaligus perdagangan. Nah, berarti motivasi menolak dakwah Rasulullah itu adalah pertimbangan ekonomi. Jadi mulai dari persaingan kabilah, kekhawatiran tergeser kedudukan politis dan sosialnya, lalu kemudian khawatir kehilangan sumber penghasilan, motif ekonomi, itu semua Allah mengerti bahwa itu sebenarnya motif utamanya, bukan karena Quran itu nggak benar. Makanya di sini lebih terasa ketika dikatakan balil ladzina kafaru yukadzibun. Yukadzibun di sini mendustakan apa? Perkiraannya adalah yukadzibun Nabi Muhammadin wal Quran. Kira-kira begitu. Mendustakan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Termasuk semua ajaran yang dibawa dalam Al-Quran secara otomatis. Seperti ajaran membawa tauhid, informasi kebangkitan, pahala, siksa, dan lain sebagainya. Maka lanjutan ayat berikutnya adalah wallahu a'lamu bima yu'un. Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya, jadi kata yu'un itu dari kata au'a. Au'a itu maknanya adalah akhfa, menyembunyikan. Maksudnya adalah sesuatu yang disembunyikan dalam batin mereka. Sesuatu yang disembunyikan dalam hati mereka. Ya, makanya sejumlah ulama itu meringkas tafsir dari yu'un itu bermakna admara, yudmirun, ya, menyembunyikan isi hati mereka yang aslinya memang menolaknya itu karena hawa nafsu itu tadi, bukan karena masalah benar dan salah. Makanya kalau kita lihat sampai hari ini, itu banyak orang-orang nggak mau Islam itu hanya karena persoalan nggak mau kehilangan duniawi yang selama ini. Ya, saya amati beberapa tokoh-tokoh orientalis misalnya, itu yang tetap bertahan pada kekufurannya, yaitu karena untuk menjaga prestis yang selama ini sudah didapatkan, gaji rutin dari pemerintah yang selama ini sudah dinikmati. Ya, walaupun Allah tetap menunjukkan kebenaran Islam dengan cara memperlihatkan tetap ada sebagian orientalis itu yang serius mendalami Islam, akhirnya masuk Islam, itu ada. Ya, sampai sekarang itu masih ada yang seperti itu. Ya.
Nah, ingat juga kasusnya Nasrani Najran, ya. Nasrani Najran itu kan juga seperti itu ya. Jadi mereka itu ketika dakwai oleh Rasulullah ketika mereka datang ke Madinah ya, dari ingin berdebat bersama Rasulullah itu, kemudian mereka dijelaskan tentang ajaran Islam dan mereka tidak bisa mengingkari, tidak bisa membenarkan. Pertimbangan terbesar mereka nggak mau masuk Islam itu apa? Ternyata adalah karena mereka selama ini sudah dimuliakan kaum Nasrani di Najran itu, sudah punya posisi, sudah punya kedudukan. Jadi mereka merasa tidak kuat. Makanya kan ditantang oleh Rasulullah mubahalah saja, kan begitu. Kalau memang mereka merasa yakin benar, ayo sudah, ini penjelasan sudah cukup sebagai hujah, mubahalah saja, ditantang mubahalah, siap dilaknat kalau memang ternyata salah. Nah, nggak berani ternyata mereka. Artinya batin mereka sendiri mengakui bahwa mereka sebenarnya berada dalam kebatilan. Ya, itu. Makanya di sini wallahu a'lamu bima yu'un itu menegaskan bahwa Allah itu tahu isi hati mereka sesungguhnya, kenapa kok mengingkari Nabi Muhammad. Kalau kata Ibnu Asyur, kata au'a itu aslinya makna yang paling dasar itu adalah menjadikan sesuatu sebagai wadah. Karena au'a itu istiqaqnya dari kata wi'a. Wi'a itu bejana. Jadi au'a itu menjadikan sesuatu sebagai wadah. Nah, karena wadah itu sifatnya mengumpulkan sesuatu, maka au'a itu juga bisa bermakna mengumpulkan. Jadi sebagian mufassir akhirnya ada yang menafsirkan yu'un ini mengumpulkan juga. Wallahu a'lamu bima yu'un ditafsirkan Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan. Apanya dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah amal-amal mereka saat mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah, dan amal-amal buruk mereka selama ini ketika mengganggu dakwah Nabi. Nah, sehingga yang dimaksud mengumpulkan adalah mengumpulkan amal-amal keburukan dalam catatan amal mereka. Ya, lalu kemudian karena mengumpulkan itu au'a itu mengandung makna mengumpulkan, lalu karena sifat atau ciri utama orang yang suka mengumpulkan sesuatu itu akan menyeret pada sifat pelit, maka au'a akhirnya kemudian secara majasi juga bisa dimaknai sebagai pelit. Makanya ada hadis la tu'i, janganlah kamu bersikap pelit. Ya. Itu ada hadisnya itu yang memakai lafadz au'a. Nah, lalu kemudian dari makna pelit ini dipindah lagi ke makna akhfa atau menyembunyikan, karena orang pelit itu ciri utamanya menyembunyikan sesuatu yang disimpannya. Jadi prosesnya kayak gitu ya. Dari au'a yang bermakna menjadikan sesuatu sebagai bejana, makna asalnya itu bisa menjadi makna menyembunyikan itu karena proses bahasanya seperti itu. Ya, ini gejala ini kalau tidak dipahami detail memang nggak tahu kok bisa ya dari situ kemudian bermakna begini. Nah, ini kajian yang saya lihat cukup serius menerangkan proses-proses seperti ini kalau di kitab tafsir itu Ibnu Asyur. Ya, makanya ini berharga penjelasan beliau semacam ini. Kalau di kitab-kitab tafsir yang lain itu langsung au'a bermakna yajma' misalnya mengumpulkan, atau langsung bermakna akhfa. Jadi langsung shortcut begitu ya. Kalau Ibnu Asyur diterangkan prosesnya kok bisa begini. Jadi sangat membantu memahami kita sangat membantu memahami dari makna hakiki menuju makna majasi itu prosesnya bagaimana. Ya. Oke. Jadi au'a bermakna menyembunyikan batin, menyembunyikan perbuatan, menyembunyikan niat. Ya. Sebagian mufassir juga ada yang menafsirkan maksudnya menyembunyikan perbuatan. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, ya, yang dari sisi perbuatan mereka saat mereka menganggap tidak diketahui oleh manusia. Ya. Secara implisit ayat Wallahu a'lamu bima yu'un ini memberi peringatan kepada kita semuanya, hati-hati dengan niat, hati-hati dengan motivasi, karena sebenarnya yang menentukan kita itu diberi taufik apa tidak itu ya niat itu tadi.
Kalau niatnya itu buruk, sementara Allah masih merahmatinya, itu pasti tidak akan dibantu itu nantinya. Tapi kalau niatnya baik, maka Allah pasti akan membantu. Jadi di sini kita bisa mengkompromikan ya beberapa hadis yang terkesan, mungkin beberapa dalil yang mungkin terkesan bertentangan ya, atau membantu kita memahami beberapa dalil yang disampaikan secara umum. Misalnya ada hadis yang mengatakan bahwa ada 3 orang yang pasti ditolong oleh Allah. Di antara mereka adalah orang yang menikah dan ingin menjaga kehormatan. Ya, beberapa orang mungkin menganggap hadis ini kok nggak seperti yang saya rasakan misalnya. Kenapa kok beda? Saya kok misalnya menikah kok tambah susah, kok malah kok nggak merasa ditolong itu misalnya. Ya, bukan hadisnya yang salah. Persoalannya bisa jadi adalah niatnya. Niatnya ini bisa oleh Allah sudah dinilai benar apa tidak. Karena di Quran itu juga janjinya itu terkait itu. Jadi kalau mereka itu fakir, di Quran kan gitu ya, maka Allah akan membuat mereka kaya. Ya, selama memang motif mereka adalah memang ingin ta'affuf, menjaga kehormatan karena Allah. Nah gitu ya. Nah sementara kalau niat nikah itu kan ya kita nggak bisa mendeteksi ya. Namanya niat nikah orang itu kita nggak bisa mendeteksi karena itu urusan dia dengan Allah. Ya. Ada orang yang nikah itu niatnya adalah untuk menutupi hakikat asli dirinya yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Kan ada ya. Dia itu aslinya homo, biar terkesan normal, nikah. Kan ada seperti itu. Ya. Nah, ini kasihan adalah pasangannya itu. Karena dia ternyata hanya digunakan untuk tutup dirinya saja. Nah, yang kayak begini itu kan bagaimana mungkin berharap bisa langgeng pernikahan semacam itu? Wong awal niatnya sudah salah. Gitu ya. Makanya seringkali kayak gini itu berakhir dengan bubar. Ya. Nah, untuk bagi seorang mukmin untuk menghindari orang-orang salah niat kayak gitu, yang paling mungkin itu adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena yang menerima pun kalau misalnya salah niat ya akhirnya ditemukan dengan orang yang semacam itu. Salah niat misalnya yang paling sering itu adalah menerima seseorang sebagai calon karena dia punya hal-hal duniawi yang bisa dibanggakan. Nah, bukan lagi menjaga kehormatan akhirnya, tapi demi pamer ke orang. Bagaimana mungkin orang semacam ini dapat taufik? Susah. Gitu ya. Bisa juga kalau orang sudah niatnya baik, memang semata-mata Allah ingin menguji. Ada juga kasusnya, ini yang paling konyol yang kemarin ada berita itu ya. Ada orang yang menikah tujuannya adalah membuat panas mantannya loh. Kan itu ada yang kayak begitu tuh. Ini kan parah banget itu. Nah, ada yang seperti itu kan. Kan faktanya begitu. Jadi ditinggal oleh tidak dinikahi oleh mantan pacarnya. Kemudian menerima pinangan orang lain tujuannya agar panas kemudian balik lagi. Dibuat main-main yang menikah semacam itu. Akhirnya ya buyar dan kemudian malah menjadi sumber kesusahan baru dalam hidupnya. Kan ada yang seperti itu. Ya. Jadi Allah itu pasti tahu semua niat-niat kita dalam menikah itu seperti apa. Yang dijanjikan akan dicukupi oleh Allah itu adalah yang benar-benar niatnya ingin menjaga kehormatan. Orang yang niatnya saat menikah itu menjadikannya sebagai kendaraan menuju akhirat, itu juga taufik dan bantuan-bantuan Allah itu semuanya akan ke arah ke sana itu. Ya. Akan didekatkan dengan majelis ilmu, didekatkan dengan orang-orang soleh. Itu sudah otomatis itu. Semacam itu. Ya. Kalau sudah kadung misalnya bagaimana? Awal nikahnya salah niat. Kemudian di tengah jalan apakah bisa diperbaiki? Bisa. Karena Allah itu sangat luas sekali rahmatnya. Makanya niat itu berkali-kali memang, kata para ulama. Niat itu berkali-kali. Kadang salah, perbarui lagi, salah, perbarui lagi. Nah, yang sudah salah niat kemudian tidak sadar bahwa itu salah,
kemudian tidak memperbaiki. Nah, ini yang berbahaya. Jadi wallahu a'lamu bima yu'un. Ini nasihat yang sangat indah dari Allah. Allah itu tahu isi hatimu. Jadi janganlah engkau menampakkan sesuatu yang beda dengan hatimu, karena Allah itu akan menampakkannya nanti. Tahu nanti hasilnya, dampaknya seperti apa, itu memang semuanya tergantung dari niat masing-masing orang. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fa-nya itu dinamakan fa tafri' di sini, yakni sebagai konsekuensi bahwa mereka telah mendustakan Rasulullah, sebagai konsekuensi bahwa mereka telah mendustakan Al-Quran, maka basyirhum, berilah kabar gembira mereka bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Nah, di sini ada unsur tahakkum. Tahakkum itu kayak mengejek, begitu ya. Dari mana makna mengejek ini digali? Dari kata basyara ini dan azab. Karena basyara itu mana bahasanya adalah memberitahu sebuah kabar yang menyenangkan dan bermanfaat. Itu makna bahasa dari basyara. Lah kok di sini yang diberitakan adalah azab, kan tidak mungkin bermakna hakiki akhirnya. Nah, sehingga dimaknai tahakkum itu seperti itu. Ya, seperti kalau dalam bahasa Indonesia misalnya mengatakan saat mau berperang terus bilang pada musuh, besok kamu akan saya jamu dengan pedang dan tombak. Nah, kata-kata jamuan itu kan konotasinya adalah indah. Tapi ketika dihubungkan dengan kata pedang dan tombak, itu kan membunuh itu. Nah, itu adalah jenis tahakkum. Ya, dinamakan tahakkum dalam istilah balaghah. Sebagian orang yang menafsirkan ini adalah jenis guyon. Enggak benar, enggak boleh lah memahami kayak gitu. Allah pun bercanda, siksa pun dijelaskan dengan kata basyara. Enggak begitu, memahami itu enggak boleh pakai bahasa cita rasa bahasa kita. Ini bahasa Arab, maka harus dipahami dengan bahasa Arab. Ya, memang ada di dalam hadis itu informasi bahwa Allah itu tertawa pada seorang hamba. Ya sudah dipahami berdasarkan riwayat itu. Ya, tapi jangan mensifati Allah tanpa didasarkan pada dalil. Itu sangat berbahaya. Ya, istimbat yang paling rawan itu istimbat terkait dengan sifat Allah. Makanya batasannya adalah cukup berpegang pada yang qat'i. Yang dhonni kalau tidak dikasih ilmu oleh Allah, sudahlah, diimani saja tanpa harus masuk ke dalam-dalam. Asy-Syafi'i itu mengatakan, menasihati muridnya, Al-Muzani atau Fuaiti, saya agak lupa itu. Kamu itu ngomong fikih kemudian salah, itu masih berpahala. Tapi kalau ngomong tentang Allah kemudian salah, itu neraka, bisa kafir itu. Nah, itu ya. Makanya kan adab terhadap Allah itu memang luar biasa, harus penanganan secara khusus. Ada syariat namanya syariat kafaratul yamin, menebus sumpah. Itu kan jenis penghormatan terhadap lafaz Allah. Orang kalau sudah mengatakan demi Allah saya akan melakukan ini, terus dilanggar, itu kan berarti ada unsur ini, penghormatan kepada kata-kata Allah dilanggar, itu kan berarti ada unsur pelanggaran kehormatan tadi. Makanya wajib membayar kafarah, karena itu dosa, gitu ya. Konsep umumnya begitu, ya. Karena ada unsur melanggar sesuatu yang sudah memakai lafaz Allah. Nah, mengucapkan lafaz Allah saja itu kalau nggak benar sesuai kenyataan itu ada adabnya semacam itu. Apalagi ngomong-ngomong hal yang lebih dalam terkait dengan Allah. Waduh, saya kalau membaca beberapa diskusi dan perdebatan di kalangan awam terkait sifat Allah itu ngeri itu. Ini kira-kira di sisi Allah ya apa nih statusnya ini? Apa nggak hancur seluruh amal dengan mengguyonkan, memakai perumpamaan yang melecehkan lafaz Allah itu, terutama saat menyerupakan Allah dengan makhluk itu. Wah, itu luar biasa bagi saya, benar-benar mengerikan kalau dalam pandangan saya ya. Gitu. Nabi Ibrahim itu menisbahkan Allah membuat saya sakit aja nggak berani loh. Jadi kata-katanya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kenapa kau tidak mengatakan wa idza amradani fahuwa yashfin? Kenapa tidak mengatakan Allah jika dia membuat saya sakit maka dia yang
menyembuhkanku, tapi wa idza maridtu, jika aku sakit. Artinya walaupun hakikatnya semua Allah yang menciptakan dan semua Allah yang berkehendak, tapi kalau hal-hal yang dirasa itu tidak sopan ke Allah, tidak dinisbahkan kepada Allah. Makanya di Quran itu kan juga ada ajaran kayak gitu ya, secara implisit ya. Surat Jin itu urida asyarrun urida, gimana lafadznya? Pakai sighah majhul pokoknya ya. Iya. Yang ayat itu ya. Jadi tidak dinisbahkan langsung kepada Allah, tetapi pakai sighah majhul. Apakah dikehendaki di bumi keburukan? Asyarrun urida biman fil ardi. Jadi apakah keburukan yang diinginkan di muka bumi ini? Kan tidak. Aradallahu bisyarrin lafadznya. Allah menginginkan keburukan, padahal hakikatnya juga dari Allah begitu ya. Tapi karena sifatnya untuk sopan sifatnya kepada Allah, maka ada adab semacam itu, menisbahkan sesuatu secara hati-hati betul kalau ngomong tentang Allah. Ini tema yang paling rawan itu kalau membahas tentang sifat Allah. Kita yang belajar untuk diamalkan lebih baik masuk ke yang umum-umum saja, yang qat'i saja. Jangan masuk ke yang detail-detail yang tidak terlalu berdampak pada amal kita. Ya. Alim di situ bermakna mu'lim. Di sighotnya itu wazan fa'il itu biasanya bermakna sifat isim maf'ul, tapi di sini maknanya isim fa'il. Jadi bi'adzabin alim bermakna fabasyirhum bi'adzabin mu'lim, dengan azab yang pedih yang membuat sakit. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu makna umumnya illa adalah kecuali. Tapi di sini kalau difahami istisna munqati', jadi pengecualian yang sifatnya terputus, maka illa bermakna lakin, akan tetapi. Jadi illalladzina amanu bermakna lakinilladzina amanu wa amilus solihat, akan tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan ganjaran yang tidak terputus atau tidak diundat-undat, maknanya begitu ya. Ya. Jadi kalau ini difahami sebagai istisna munqati', ya ini bermakna walakin atau lakin, maka tujuan dari adanya ayat ini itu adalah untuk liziyadatil huzni alal kuffar, untuk menambah kesedihan bagi orang-orang yang kafir itu. Karena orang kafir kan diberi kabar gembira, azab yang sedih, terus tambah informasi kalau beriman beramal soleh tidak. Nah, gitu ya. Itu makanya dikatakan liziyadatil huzni. Mungkin juga illa ini difahami muttasil, bersambung, berarti dimaknai kecuali, benar-benar hakiki bermakna dikecualikan. Kalau difahami muttasil, maka berarti mustatsna minhunya, induk pengecualiannya itu adalah lafadz latar kabunna tabaqan antobak. Latar kabunna tabaqan antobak itu kemarin sudah kita bahas, maknanya sungguh pasti kalian akan mengalami satu fase yang lebih berat, semakin berat dan semakin berat. Itu ancaman kepada orang-orang kafir di akhirat. Karena akhirat itu kan memang fase yang dialami itu semakin tinggi, itu semakin berat. Di dunia ini sesusah apapun, kalau dibandingkan dengan alam kubur, masih berat alam kubur. Kesusahan di alam kubur seberat apapun masih lebih berat lagi kesusahan saat kebangkitan itu. Masa penghisapan itu saat dibangkitkan itu kan berat banget juga ya. Ada matahari didekatkan sampai orang keringetan, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang dan sebagainya. Itu kalau dibandingkan dengan melewati jembatan, itu masih beratan melewati jembatan. Nah, melewati jembatan itu kalau dibandingkan dengan siksaan di neraka, maka lebih berat siksaan di neraka. Jadi maksud latar kabun atau bahkan antobak itu, kalau bagi orang kafir itu kamu nanti akan mengalami fase yang
mana fase yang kamu lakukan ketika kamu merasakan itu berat, maka sesudahnya lebih berat lagi, lebih berat lagi, lebih berat lagi. Terus dikecualikan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka tidak akan merasakan seperti yang kamu rasakan, latar kabunna tabaqan am tabaqtani. Karena mukmin itu dimudahkan. Saat dikubur dimuliakan, saat di penghisapan juga dipercepat. Rasanya seperti orang menunggu matahari terbenam saja. Saat dihisab juga hisaban yasiro, gitu ya. Saat melewati jembatan juga jalannya sangat dipercepat, atau kalaupun tidak dipercepat, selamatlah yang penting, tidak sampai terjatuh ke neraka. Makanya dikecualikan dari situ, illalladzina amanu. Mungkin juga mustasna minhunya itu diambil dari kata hum, pada kata fabasyirhum. Jadi berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka tidak perlu diberi kabar gembira dengan azab yang sedih, gitu ya. Kemudian di sini coba perhatikan, kenapa lafadznya pakai kata amanu bukan yu'minu, illalladzina yu'minuna. Kenapa? Dan kenapa juga wa'amilu? Kenapa bukan illalladzina yu'minuna wa ya'maluna sholihat misalnya. Nah, ini kalau penjelasan dari sisi bahasanya, pakai kata amanu berarti pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu mengandung makna tahakkuk, kepastian. Nah, sehingga di sini yang dikecualikan dan pasti akan beruntung ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan level tahakkukul iman. Imannya itu sudah terrealisasi betul. Karena orang mengaku beriman kan belum tentu diakui oleh Allah benar-benar beriman. Kenapa? Karena dia bisa jadi hanya lisannya saja, tetapi hatinya dan amalnya tidak menunjukkan beriman. Jadi di sini jaminan bagi orang yang mendapatkan janji ini, itu adalah orang-orang yang memang sudah terrealisasi iman secara hakiki pada dirinya. Nah, iman hakiki itu kan syaratnya banyak kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain toh. Misalnya satu hadis saja kita praktekkan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, misalnya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti wahyu yang aku bawa. Nah, hanya mengikuti ini saja kan nggak gampang tuh. Nggak gampang itu, benar itu. Untuk merealisasikan tahakkukul iman itu tadi. Bagaimana mengontrol hawa nafsu supaya benar-benar lurus di jalan Allah, itu benar-benar perjuangan berat. Hadis Nabi lain mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, misalnya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diamlah. Coba praktek ini saja dalam hidup itu kan nggak setiap hari berhasil loh. Kadang tergoda ngomong yang nggak penting, ya. Kadang untuk diam aja juga susah, ngomel celometan yang menyinggung perasaan orang lain, membuat masalah, kan gitu jadinya, ya kan? Ada lagi hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, misalnya. Hendaklah memuliakan tetangganya. Kan nggak semua orang itu mengerti bagaimana memuliakan tamunya. Bagaimana adab memuliakan tamu, kan nggak semua orang tahu, dan bagaimana belajar itu kan juga nggak tahu. Memuliakan tetangga, misalnya. Itu kan banyak ya contoh-contoh yang Rasulullah itu memerintahkan supaya melakukan amal-amal tertentu untuk menjadi bukti dari iman dari seseorang. Al-haya minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Apakah sudah maksimal menjalankan syariat ini? Menjaga aurat betul apa tidak, misalnya? Menjaga mata betul nggak dari melihat aurat orang lain, misalnya? Kan nggak semua itu bisa melaksanakan iman ini, syariat malu ini dengan sempurna, kan nggak semua itu. Makanya kata-kata mufassir tahakkukul iman ini dahsyat menurut saya. Sehingga kalau kita renungi di sini, maka nggak ada alasan bagi kita untuk merasa aman dan memastikan diri telah memenuhi syarat ini. Ya, nah walaupun ayatnya jelas illalladzina amanu, nggak boleh kita tuh memastikan, wah saya pasti masuk sini. Nggak tahu kita berharap iya, oke. Tapi hanya Allah yang tahu apakah kita ini sudah memenuhi syarat ini. Termasuk wa amilus sholihat. Dia pakai fi'il mudhari juga untuk memastikan bahwa benar-benar telah melakukan amal soleh. Karena nggak gampang benar-benar melakukan amal soleh, itu syaratnya banyak.
Apakah sesuai dengan petunjuk Rasulullah dari sisi syariat? Terus ikhlas enggak? Misalnya, zahirnya seperti nyumbang bangun masjid atau seperti nyumbang panti asuhan, tapi hatinya adalah pingin dipuji sebagai dermawan. Enggak bisa disebut amilus sholihat, enggak bisa itu. Itu termasuk amal-amal yang buruk karena dilakukan tidak karena Allah. Kadang ada orang yang sudah ikhlas banget, sudah berhasil, katakanlah sudah bisa harapan diterima Allah itu sudah besar, tapi kemudian setelah itu diuji dengan ujub dan dia gagal. Nah, itu bisa hancur juga amal itu. Kadang ujub sudah berhasil dilewati, nah, kadang diuji dengan sum'ah. Sum'ah itu menceritakan amal untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, itu juga hancur amalnya. Makanya hanya kata-kata illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini luar biasa ini, pakai fi'il madhi untuk menunjukkan tahakkuk, sebuah kepastian. Ya. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa iman itu harus digabung dengan amal soleh. Karena dimanapun di ayat Al-Quran itu iman selalu bergabung dengan amal soleh, digandeng. Artinya tidak boleh iman saja tanpa amal soleh. Karena iman saja tanpa amal soleh, maka tidak terbukti imannya. Amal soleh saja tanpa iman juga nggak mungkin, karena tidak disebut amal soleh jika tidak dilakukan karena Allah. Gitu ya. Makanya harus gandeng dua hal ini. Adapun kata lahum ajrun ghairu mamnun, maka itu dinamakan istinaf bayani. Istinaf bayani itu kayak kalimat baru gitu ya. Jadi aslinya sebenarnya selesai pada kata illal ladzina amanu wa amilus sholihat, titik. Aslinya begitu. Lalu kemudian dijelaskan kalimat baru untuk memperjelas maksudnya, lahum ajrun ghairu mamnun. Seakan-akan itu ada pertanyaan. Kalau orang-orang yang ingkar, yang mengingkari Rasulullah dan Al-Quran itu, mereka itu nasibnya adalah mendapatkan kabar gembira siksa yang pedih, yang di hari itu disiksa. Terus bagaimana dengan orang-orang yang beriman di hari itu? Jawabannya lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, mereka mendapatkan ganjaran ghairu mamnun, yang tidak mamnun. Mamnun itu maknanya bisa dua ya, secara bahasa bisa diterima dua-duanya. Makna yang pertama adalah dari kata manna yang bermakna mengundat-undat, mengungkit-ungkit pemberian. Kamu dulu siapa yang bantu kamu? Kamu dulu siapa yang menghutangi? Misalnya itu mengundat-undat pemberian. Itu sudah termasuk sifat yang sangat buruk. Jadi mamnun berarti diundat-undat. Ghairu mamnun tidak diundat-undat. Nah, ini adalah bentuk kinayah bahwa ganjaran dari Allah itu sifatnya full memuliakan tanpa ada unsur mengungkit-ungkit. Nah, nikmat apapun, kebaikan apapun dari orang, itu kalau dicampuri dengan undat-undat jadi enggak nikmat betul gitu ya. Misalnya kita diundang makan di restoran mewah oleh orang kaya. Semua menu bebas kita pilih misalnya. Sudah terhidang, pemiliknya berpidato, yang mengundang. Para bapak dan ibu sekalian, kami persilahkan makan yang sudah dihidangkan. Dan tolong diingat-ingat ya ini. Ini beli kayak gini itu nggak murah loh ya. Ini habisnya jutaan ini. Setelah ini jangan, ya tahu diri lah gitu ya. Misalnya ngomong kayak gitu, itu kan makan jadi nggak enak ya. Walaupun makannya lezat banget di depan kita. Tapi kalau ada pidato di awal kayak begitu, itu sebuah in'am, sebuah kebaikan itu jadi nggak sempurna kenikmatannya. Nah, Allah pada saat memberi pahala orang-orang mukmin itu tidak ada unsur mannun tadi, nggak ada unsur mengungkit. Jadi lahum ajrun ghairu mamnun ini seakan-akan sebuah kinayah, itu adalah jenis ajrun, ganjaran yang dengan karamah tamah, memuliakan yang sifatnya sempurna. Gitu ya. Oke. Bisa juga mamnun dimaknai maqtu', karena manna diantaranya bermakna qata'ah. Jadi misalnya orang Arab mengatakan manantul habla, itu maknanya qata'tul habla, saya memotong tali. Nah, jadi ghairu mamnun tidak terputus, artinya berarti pahalanya itu terus menerus, tidak terputus dan tidak dikurangi. Karena sifatnya memang kenikmatan surga itu kan nggak terputus. Namanya khalidina fiha, itu kan kekal, berarti terus menerus tidak ada batasnya.
Nah, itulah balasan bagi orang-orang yang amanu wa amilus sholihat, seperti para sahabat-sahabat Nabi yang beriman pada Rasulullah dan serius beramal soleh, maka mereka berhak untuk mendapatkan janji yang indah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Yang online ada yang mau tanya? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti cukup ya untuk kajian hari ini. Insyaallah pekan depan kita masuk surah baru. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk melanjutkan tafsir ini terus sampai habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.